Baik, kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari saudari Sari Sinta. Minta bantuannya untuk nomor 3 dan 4. Kita kerjakan dulu soal nomor 3. Ini adalah soal mengenai kesetimbangan. Pada batang AB panjangnya 3 meter, bekerja 3 gaya seperti gambar. 3 gaya di titik A, di titik C, dan titik B. Jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang jika engselnya. Jadi masing-masing ada engselnya nih. Di titik O, di titik A, dan di titik C. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada batang ini nanti akan dihitung berapa momen gayanya di titik O dan di titik A, juga di titik C. Di titik O berarti kemungkinan gaya-gaya ini akan memberikan keadaan batang ini menjadi bergerak rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, tergantung dari hasil perhitungan nanti. Termasuk kalau di titik A seperti ini, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan di titik C seperti ini, berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Oke, kita kerjakan soal ini. Kita analisis soal kalimatnya. Pada batang AB, nah di sini ya. Ini titik A-nya bekerja ini jauh. Oke. Ini batang. Ini A. Ini B. Kita lihat di soal. Di sini ada engsel O dan engsel C. Jaraknya 1 meter, 1 meter. Kita asumsikan di sini gambarnya. Ini O. Ini C. Jaraknya dari sini ke sini 1 meter. Dari sini ke sini, dari OC 1 meter. Dari sini ke sini 1 meter. Ya. Lalu kemudian di titik A itu katanya ada gaya. Gayanya 30 Newton. Nah, 30 Newton. Di titik C ada gaya, arahnya begini. Besarnya berapa? 40 Newton. Sudutnya 30 derajat. Yang di B ada lagi yang besar, gayanya sebesar 100 Newton. Sudutnya berapa? 37 derajat. Nah, momen gayanya seperti apa jika engselnya di titik O? Di titik O nih, engselnya gimana nih? Kita hitung. Ingat, momen gaya adalah perkalian dari gaya terhadap jarak titik gaya terhadap porosnya. Engsel di sini berfungsi sebagai poros. Ini poros nih. Yang akan kita hitung adalah porosnya di O, di engsel O. Jadi kita mau cek nih. Kalau seandainya jumlah momen gayanya 0, maka batang ini tidak bergerak. Artinya setimbang. Kalau ternyata tidak sama dengan 0, maka batang ini akan bergerak atau berotasi. Oke, kita hitung dari titik 0. Jaraknya di situ ada apa? Momen gayanya
F A dikalikan dengan R AO, jarak AO, FA. Ya. Kebetulan di sini sudutnya 90 derajat. Jadi momen gaya adalah gaya efektif yang bekerja 90 derajat terhadap batang yang menjadi arah garis maksud saya titik tangkapnya gaya terhadap porosnya ini adalah 90 derajat. Kemudian gaya apa lagi? Di titik 0 nggak ada gaya. Berarti yang di C-nya. Nah, C-nya kan membentuk sudut 30 derajat. Efektifnya itu adalah yang bekerja 90 derajat. 90 derajat ya. Berarti di sini FC kalikan dengan sinus 30 derajat. Kenapa yang Y-nya nggak efektif? Karena momen gaya yang searah dengan batang dari sumbu rotasi hasilnya tidak akan merubah gerak rotasi. Yang efektif itu adalah 90 derajat. Jadi di sini FC sin 30 dan yang di sini di titik B ini yang titik B ini diproyeksikan ini yang X-nya, yang ini Y-nya nih. Nah, ini nih. Berapa? FB dikalikan dengan sinus 37. Nah, jadi FA kali RA0 ditambah. Kenapa ditambah? Ini positif ditambah. Karena asumsinya rotasinya itu terhadap engsel 0. Kita lihat di sini arahnya si gaya FA searah jarum jam. Ya, lihat ke arah sana. Yang di C arahnya searah jarum jam juga. Jadi tambah positif. FC. Tapi FC-nya sin 30. Sin 30 dikalikan dengan jarak CO. Nah, sekarang FB gaya di titik B, titik tangkapnya di sini, rotasinya di sini di titik O, maka gerak putarnya adalah berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Negatif FB yang bekerja adalah sin 37 dikalikan dengan jarak B kalikan dengan B0 sama dengan berapa? Kalau 0 berarti batangnya tidak berputar. Tapi kalau tidak 0 berputar. Ke arah mana? Tergantung positif negatifnya. Kalau positif searah jarum jam, kalau negatif berlawanan arah jarum jam. FA-nya berapa? 30. RA0-nya berapa? 1 meter. Tambah FC-nya berapa? 40. Sin 30 setengah. RC0 1 meter. Dikurang FB berapa? 100. Sin 37 3/5. Ingat sudut istimewa ya. Sudut istimewa yang begini loh. Nih lihat nih. Ininya 10, ininya 8, ininya 6. Ini 37, ini 53. Oke? 6/10 atau 3/5. Kalikan dengan RB0. RB0 berapa? 0 sampai B. Berarti 2 meter nih. 2 meter. Kalikan dengan 2. Sama dengan berapa? 30 ditambah
40 kali setengah 20 dikurang 100 bagi 5 berapa nih coret-coret? 20. 20 kali 3 60 dikalikan dengan 2 jadi 120. Ini satuannya apa? Gaya Newton R meter. Jadi Newton meter. 30 60 berapa? 50 kurang 120. Jadi sama dengan minus 70 Newton meter. Kalau minus artinya berrotasi berlawanan arah jarum jam. Itu pertanyaan pertama. Momen gaya di titik 0. Hasilnya adalah minus 70 Nm. Lalu bagaimana dengan pertanyaan engselnya di titik A? Kita gambar lagi. Kita buat lagi. Oke. Ini A. Ini B. Di tengah-tengahnya apa? Ada O dan C. Ini 30. Ini 0. Ini C-nya berapa? Ke sini 40 Newton. Ke situ 100 Newton. Tapi sudutnya 37. Yang di sini 30. Ya, 30 nih. Sekarang rotasinya di titik A. Engselnya di titik A porosnya. Jadi gerakannya begini. Gaya yang di sini tidak menimbulkan atau menyebabkan gerakan rotasi. Karena dia bekerja langsung ke titik sumbu, titik poros atau engsel. Jadi yang bekerja gaya-gayanya hanya di C dan B. Di 0 nggak ada kan? Tetap yang bereaksi adalah yang tegak lurus. Yaitu apa ini? FC dikalikan dengan sin 30. Yang ini FB sin 37. Jadi jumlah momen gaya sama dengan apa aja nih? O nggak ada. Yang ada di FC. FC sin 30 dikalikan dengan jarak dari sini. Ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi RAC. Yang ini arahnya berlawanan jarum jam. Berarti negatif. FB sin 37 dikalikan dengan R. Jarak dari A ke B. Berapa? Kita masukin angka-angkanya. FC berapa sih FC? FC kan 40. Sin 30 setengah. RAC berapa? 1, 1, 2. Dikurang FB. FB berapa FB? FB 100. Sin 37, 3/5. RB-nya berapa? Jarak dari sini ke sini. 3 meter. Jadi sama dengan berapa? Ini coret-coret, tinggal 40. Dikurang 105, berapa ini? 20. 20 kali 3 kali 3, 9. 20 ini 180. Jadi, momen gayanya adalah minus 40 dikurang 180. 140 Newton meter. Jangan lupa satuannya. Minusnya ini artinya apa? Artinya
gerak rotasi batang AB berlawanan jarum jam. Jadi sistem ini tidak setimbang melainkan berotasi minus 140 Nm. Jadi lebih mudah gampang berputar dibandingkan kalau engselnya di titik O. Ini minus 70, ini 140. Lalu bagaimana dengan soal berikutnya? Engselnya di titik C. Kita lihat di sini. Ya, kita buat lagi. Ini batangnya. Ini A, ini B, ini O, ini C. Jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. 1, 1, 1. 1 M, 1 M, 1 M. Tadi berapa? Saya ulang lagi. Ini 30 Newton. Yang di sini 40 Newton. Yang di sana 100 Newton. Ini berapa? 37. Yang ini 30 derajat. Berapa jumlah momen gaya? Jumlahnya di titik mana? Titik apa tadi soalnya? C, di titik C. Kalau di titik C berarti gerakannya seperti ini. Nah, momen gaya akibat gaya si FC tidak ada karena jarak lengannya terhadap C 0. Jadi yang bergerak efektif hanya gaya di A dan gaya di B. Tapi itu pun yang sudutnya membentuk 90 derajat. Jadi yang di sini berapa sudutnya yang 90 derajat? Di sini FB dikalikan dengan sinus 37. Oke. Di sini lengannya AC. Ini FA dikalikan dengan RAC. Positif karena searah jarum jam. Kalau yang di sini si FB berlawanan arah jarum jam, jadi negatif. FB sin 37 dikalikan dengan jarak dari C ke B. Kan titik rotasinya di sini. RCB. Berapa? FA 30, RAC 1 meter, 1 meter jadinya berapa? 2 meter. Dikurang FB 100 sin 37 3/5 RCB 1 meter. Jadi di sini 60 dikurang 100 bagi 5 20. 20 kali 3 60. Kali 1 jadi 60. Momen gayanya, jumlah momen gaya itu begini ya, tahu. 60 kurang 60 0. Nah, apa artinya 0? Artinya jika ada engsel di sini mengalami gaya ini dan ini dan ini, maka ternyata kalau 0 hasilnya dia tidak bergerak, tidak berotasi. Ini artinya tidak berotasi. Artinya batang dalam kesetimbangan. Oke. Seperti itu. Kesimpulannya jadi seperti ini. Yang di titik O, momen gayanya adalah ini. Yang di titik B, momen gayanya adalah yang di titik A, momen gayanya seperti ini.
Yang di titik C dia tidak bergerak, tidak berotasi, artinya batang dalam keadaan setimbang. Itu